Assalamualaikum, balik lagi teman-teman di After Asar dengan saya Alim Turut Panci dan teman saya Gipa. Gipa apa? Gipa aja. Gipa aja. Di segmen di horor. Kali ini kita mau menceritakan suatu sejarah, dimana sejarahnya ini sejarah hantu, Saya pengen tahu tentang fenomena-fenomena mistis. horor gitu Ya, maksudnya. horor. Mau diceritain cerita histori hantu yang mana dulu nih? Kan ada kuntilanak, ada pocong, ada genderuwo, ada jalangkung, ada babi ngepet. Mau mana dulu yang diceritain ini? Saya pengennya yang jelangkung soalnya kayak pocong, kuntilanak itu udah lumrah lah. Jadi jalangkung ini sebetulnya bentukannya tuh kayak boneka buatan. Boneka buatan kayak gimana? Kalau nggak salah sih, kalau dulu mainnya itu jadi kayak si kepalanya itu dari tempurung kelapa, Iya. badannya dari kayu atau apa, dikasih baju, dikasih wajah-wajah gitu. Bukan baju kayak kain ya? Ya kayak gitulah. Ada beberapa versi dan sejarah di Indonesia. Tahu jelangkung dari mana? Tahu dari film. Pernah ada film di bioskop. Tapi nggak tahu kan ceritanya kayak Iya, gimana. nggak tahu. Tahu-tahu ada jelangkung aja. Iya. Histori jelangkungnya nggak tahu kan? Nggak tahu. Nah, jadi sebenarnya jalangkung ini, jai langkung, diambil dari kepercayaan tradisional Tionghoa. Dulu namanya Cai Lan Gong. Artinya itu kalau dari bahasa Cina-nya itu, bahasa Tionghoa itu artinya dewa keranjang. Jadi sebetulnya jelangkung ini tuh kan bisa jadi mainan ya. Si jelangkung ini benda, boneka buatan. Kita memanggil arwah tersebut ke boneka ini. Jadi kita ya makanya di boneka tersebut kita bisa main-main lah, bisa nanya apa aja sih sebenarnya mah. Dijawab gitu. Dijawab. Caranya? Caranya nah nanti sejarahnya dulu. Nah, tadi kan bahasa Tionghoa-nya tuh Cai Lan Gong dan Cai Lan Si yang dipercaya sebagai dewa pelindung anak-anak. Permainan Cai Lan Gong juga bersifat ritual dan dimainkan oleh anak-anak remaja saat festival rembulan. Jadi ada ritualnya, si hantunya juga dimasukin ke jelangkung ini, kemudian jadi mainan anak-anak dulu di Cina. Nah, dalam ritual Cai Lan Gong, dewa Poyang dan dewa Moyang dipanggil agar masuk ke sebuah boneka keranjang yang tangannya dapat digerakkan. Jadi si tangannya ini bisa gerak gitu sama si hantu tersebut, sama dewa. Kalau di dulu Cina dewa. Pada ujung tangan boneka tersebut diikatkan sebuah alat tulis, biasanya kapur. Kalau dulu kapur, kalau sekarang mungkin lebih revolusioner pakai spidol. Boneka tersebut juga dihiasi dengan pakaian manusia, dikalungi kunci dan dihadapkan ke sebuah papan tulis sembari menyalakan dupa. Jadi jelangkung ini boneka kayu, kepalanya dari tempurung kelapa biasanya. Kemudian si tangannya ini dikasih alat tulis. Kalau dulu kapur tulis yang di papan tulis itu anak sekolahan. Nah, dikasih baju. Boneka tersebut menjadi terasa berat menurut mereka, menjadi pertanda bahwa boneka itu sudah dirasuki dewa dan bergerak mengangguk sebagai pertanda setuju setelah ditanyakan siap tidaknya untuk ditanyai. Jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan akan dituliskan oleh dewa yang merasuki boneka tersebut pada papan tulis yang disediakan. Tahu nggak, kebayang nggak jelangkung kayak gimana? Dari film mah jelangkung tuh kayak ya benar, kepalanya dari batok kelapa kayak gitu, dikasih kayu tambah kayak gini, Ya. kasih kain putih, terus ya di tangannya tuh dikasih kayak pulpen gitu, Iya. dikaretin, terus cara mainnya tuh sama kayak Ouija. Kalau dulu kan
Jadi si jelangkung ini kalau dulu itu jadi mainan. Kalau di Cina waktu festival-festival ini jadi mainan. Jadi si jelangkung ini dimasukin, kita panggil dewa, masuk ke boneka tersebut. Kemudian ya kita yang memanggil dewa tersebut biasanya anak-anak kalau dulu, anak-anak remaja. Pada berani ya? Nah itu sejarahnya. Jadi dulu mah cuma mainan. Kita mau nanya apa aja mungkin dijawab sama dewa tersebut. Di Indonesia juga ada. Jadi Indonesia nggak tahu nyerap dari sana, nggak tahu emang udah ada di Indonesia. Di Indonesia juga ada beberapa versi. Ada versi Jawa dan versi Minangkabau. Apa tuh maksudnya? Kalau di Jawa lebih dikenal dengan sebutan Nini Towong atau Nini Towo. Kalau di Cina kan mainan anak-anak. Kalau di Jawa itu jadi pertama mainan anak-anak dan juga penjaga desa. Mainan anak-anak penjaga desa. Jadi kita manggil roh, masukin ke boneka untuk menjaga keselamatan dan menolak bala yang ada di desa tersebut. Jadi misal ya desa itu lagi banyak musibah atau apa, kita panggil jelangkung. Itu kepercayaan di Jawa. Mempan emang? Ya nggak tahu, walau alam. Ada juga yang versi Minangkabau. Minangkabau versinya beda lagi. Di Minangkabau disebut Lukah Gilo. Jadi si boneka ini ya sama dimasukin hantu atau jin atau apapun itu, tapi untuk menangkap ikan. Jadi kayak mainan juga, cuman lebih menangkap ikan tawar. Maksudnya mancing gitu? Enggak, jadi ya bentukannya beda lagi. Terbuat dari bambu yang dianyam. Jadi si keranjang ini masukin ke air, dibacain mantra atau baca sesajen dan sebagainya. Nah di air ini nanti dia gerak-gerak sendiri gitu. Bisa nangkap ikan, bisa apa. Nah itu di versi Minangkabau. Kayak robot berarti ya? Nah kayak gitulah. Di Indonesia pemahaman jelangkung ini gimana sih? Biasanya gitu dipakai untuk apa? Dulu, kata orang-orang dulu lah. Jelangkung itu buat nebak apa ya? Bak togel. Kayak tebak kita lulus apa enggak, lulus dari sekolah apa enggak, nilai kita bagus apa enggak, katanya gitu. Kalau dulu itu dipakai untuk nebak angka togel. Jadi ya jelangkung kasih alat tulis, nanti dia nulis angka berapa. Dulu hits itu jelangkung. Cara mainin jelangkung itu kayak gimana sih? Ritual-ritualnya kayak gimana? Biasanya kalau nggak salah ya ini, kalau dulu mainnya jadi 2 orang megangin boneka itu. 2 orang? Yang 1 orang ini sebagai pemanggil lah. Jadi yang dia bacain mantra, bacain ritualnya. Jadi yang satu cuma megang doang gini? Kanan kiri gitu ya. Biasanya permainan jelangkung ini dilakukan oleh 3 orang, yaitu 2 orang yang memegang boneka jelangkung dan pawang yang membaca mantra. Permainan ini kebanyakan dilakukan di tempat yang diyakini angker dan biasanya di waktu senja. Seperti permainan Cailanggong pendahulunya, permainan ini biasanya dimainkan secara beramai-ramai pada saat terang bulan. Dan bila makhluk halus tersebut datang, makhluk tersebut akan memperkenalkan dirinya dan bercerita dengan menggunakan bantuan alat tulis. Pertanyaan yang diajukan sangat beraneka ragam, seperti nama makhluk tersebut, tahun berapa meninggal, penyebab meninggal, bahkan sering juga tentang peruntungan masa yang akan datang dan nomor keberuntungan dalam perjudian. Nah itu togel tadi. Jadi bedanya jelangkung itu ya gimana ya? Kalau makhluk halus yang lain itu kan kayak misal ya siluman ular, siluman monyet, siluman harimau, itu kan masuknya ke tubuh manusia. Jadi kalau jelangkung ini masuknya ke benda sebenarnya itu. Entah itu bendanya mau digunakan untuk apa ya tergantung pemanggilnya. Bedanya makhluk halus yang lain dan jelangkung. Jelangkung itu jadi memasukkan makhluk halus ke dalam boneka atau benda.
Dalam perkembangannya, permainan ini menjadi cukup sederhana dan dilakukan cukup hanya dengan menggunakan jangka dengan gambar lingkaran lengkap dengan huruf abjad yang tergambar dalam kertas dan dengan diiringi suatu mantra sederhana. Nah, mantranya mau tahu? Mau. Jelangkung jelangsat, di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tadi undang, pulang gak diantar. Itu diulang. Jelangkung jelangsat, di sini ada pesta kecil-kecilan, jelangkung jelangsat, datang gak dijemput, pulang gak diantar. Beberapa kali sampai si boneka tersebut Bisa gerak sendiri. ya kurang lebih kemasukan lah, kerasa mungkin ya nanti entah berat, entah bisa gerak sendiri, entah gimana, itu nanti kerasa sih sebenarnya. Tapi pernah nyobain? Dulu pernah nyobain. Ngapain, buat apaan? Iseng-iseng kan mainan anak kecil. Masa main anak kecil mainin hantu sih? Ya namanya juga asik-asikan. Tapi alhamdulillahnya waktu itu nggak kejadian. Kan banyak tujuan orang memanggil dewa, hantu, makhluk halus, jin dan sebagainya, memasukkan ke dalam suatu benda. Karena si benda ini nggak bisa bicara, nggak bisa apa-apa, jadi si jelangkung inilah dikasih alat tulis, entah itu kapur, entah spidol. Kalau sekarang katanya pakai jangka, jadi tinggal nunjukin aja gitu. A, kita nulis A. Mungkin kan seperti itu. Cuman apapun itu jangan percaya lah. Karena ya ngapain sih percaya sama hantu gitu kan. Percaya sama nomor togel ke jelangkung ternyata kalah. Frustasi. Main lagi, nanya lagi ke jelangkung. Udah mah judinya juga dosa. Percaya ke hantunya juga musyrik. Ya Double kill dosanya. ya berlipat-lipat lah itu. Jadi udah paham jelangkung ini kayak gimana? Ada gambaran, Pak? Ada gambaran ya. Jadi ya apapun itu janganlah percaya sama jin. Karena jin itu sangat pintar mendusta. Tukang dusta. Percaya sama Allah ya. Jangan percaya sama yang lain, apalagi ritual-ritual yang nggak penting gitu. Jadi udah tau ya, ceritanya kayak gimana. Nanti kalau ada yang penasaran, pengen sejarahnya tuyul, sejarahnya kuntilanak, sejarahnya pocong, kejadian mistis kan udah banyak. Ya hantunya kadang kan orang lihatnya pocong, kuntilanak, genderuwo atau apa. Ya daripada horor-horor ini lebih baik ke sejarahnya aja gitu. Jadi saya sekarang dapat pengetahuan tentang jelangkung, gimana cara maininnya, ritualnya, iya mantranya kayak gimana, terus gimana sih orang-orang kenapa main kayak gitu, alasannya buat apa? Di Cina, di Indonesia, di Jawa, Minangkabau kan itu versinya beda-beda. Ketujuan manggil jelangkung ini beda-beda. Cuman intinya tetap memanggil arwah dan memasukkannya ke dalam suatu benda. Itu aja sih. Oke, cukup sekian cerita di hororin kali ini. Barangkali ada yang mau request cerita hantu, histori hantu atau apa, atau yang mau menceritakan pengalaman mistisnya juga boleh. Nanti kita bikin video pokoknya yang bisa menambah wawasan tentang horor. Sampai ketemu lagi di video berikutnya di channel After Asa. Bye.